Ada-ada saja memang cerita Inaya Wahid kala masih mendiami istana negara bersama mendiang ayahnya Abdurrahman Wahid. Viral kejadian Inaya pernah diusir pas pampres saat bermain sepeda di sekitar istana negara. Lucunya, Inaya memang mengamini bahwa ia tak memiliki standar sebagai anak seorang presiden. Sebagai seorang putri presiden pada masanya, Inaya justru tak suka dengan pengawalan dan pengawasan dari pas pampres. Ia malah membuat pengawalnya sebagai seorang sahabat saat nongkrong bersama rekan sejawat. Simak video selanjutnya. Kak Inaya kan kemarin sempat viral perihal sebagai anak presiden tapi tidak dikenal oleh pas pampres. Ini seperti apa sih Kak Inaya? Mungkin pengalamannya dibanding dengan anak-anak ex presiden yang lainnya. Iya biasa aja sih, dan maksudku kan ya nggak, ya maksudnya itu biasa aja, kalau orang nggak kenal juga nggak apa-apa, nggak harus kenal juga. Cuma waktu itu kan emang kejadiannya pas lagi di istana ya. Kalau menurut aku sih lucu aja, tapi kan nggak semua orang juga tahu bentukannya kayak apa, atau mungkin bisa jadi yang di dalam bayangan mereka bahwa misalnya anak presiden itu bentuknya harus begini, harus begitu, harus kayak gimana. Nah itu ternyata aku nggak memenuhi standar itu, jadi bisa aja, jadi santai aja. Tapi sempat pas pampresnya ditegur oleh bapak atau seperti apa? Nggak ditegur, biasa aja, aku cuma ketawa aja, aku ketawa. Terus sorenya itu komandannya datang terus nanya, yang mana? Ya mana aku tahu yang bentuknya sama semua kan ya gitu. Dan maksud aku juga nggak mempermasalahkan itu, biasa aja gitu. Jadi kayaknya ada yang ngomong gitu, kayaknya ada yang lihat mungkin temennya atau apanya gitu aja sih. Cuman aku ya kalau buat aku sih biasa aja. Tapi dulu kalau boleh tahu pengawalan kamu sebagai anak presiden Berarti sih Kak, sama kayak sekarang nggak sih, kayak lebih dari satu pas pampres atau dulu ajudan. ajudan pribadi aja? Dulu kan aku nggak suka ya, aku sama kakak aku tuh nggak begitu suka gitu kalau dikawal. Jadi dulu tuh kita 2 orang, tapi tuh ganti-gantian, jadi kayak setiap hari satu. Jadi aku lebih milih, dan waktu itu mereka juga masih muda-muda, jadi aku lebih milih untuk bikin menjadikan mereka jadi teman aja deh. Jadi bagian dari pertemanan. Jadi ya udah, mereka ikut nongkrong sama teman-temanku juga nganggapnya temen juga. Jadi akhirnya kayak misalnya gini, kayak pertunjukan teater, terus akhirnya dia dijadiin bagian dari pertunjukan gitu, misalnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang tuh pertemanan itu masih terjaga sampai sekarang. Pengawalku kalau yang dulu itu kalau kayak lebaran masih suka datang bawa anak-anaknya. Jadi dulu bahkan mereka itu belum nikah, sampai sekarang udah punya anak gede-gede, itu mereka masih datang. Kan banyak anak presiden mungkin terlihat glamor, tapi tetap harus tetap sederhana, nikah dan cara berpakaian. Dari beliau juga seperti apa sih Kang? Mungkin aku kalau ada budgetnya juga terlihat glamor ya. Itu aja sih yang membedakan. Tapi sebagai anak presiden ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Sampai sekarang kayak title Enggak. itu. Kalau sebagai anak presiden enggak. Kalau sebagai anak Gus Dur ya. Itu nggak akan bisa digantikan, dan sesuatu yang saya selalu ngerasa bersyukur banget dari semua orang di dunia, saya dikasih bapak kayak gitu. Jadi gitu aja. Tapi bukan karena dia presiden. Kak, gimana kan sedikit dong, dulu almarhum mendidik Kak Inaya dan anak-anak yang lainnya seperti apa sih? Masih ingat nggak sih? Mungkin cara pola didikannya dulu. Ya Allah, Bapak. Gus Dur itu nggak pernah pulang, jadi mau tanya pola saya juga bingung. Cuman gini, satu hal yang pasti, apapun yang saya dapatkan dari Gus Dur itu bukan karena beliau misalnya kayak, Inaya kamu mesti gini. Enggak, itu semua saya dapetin karena ngelihat apa yang beliau lakukan gitu. Jadi saya belajarnya dari apa yang beliau lakukan. Jadi kalau buat saya beliau itu walk the talk, itu yang penting. Jadi anak-anaknya bisa niru, anak-anaknya tahu, dan ketika misalnya dia dibilang oh dia bapak demokrasi, ya karena dia mau di panggung politik, mau dia sama Pak Lurah, mau dia sama tetangganya, mau sama anak-anaknya, semuanya bentuknya begitu. Kak Inaya, yuk kan jadi anak presiden, mungkin berminat nggak sih untuk terjun ke dunia politik? Enggak, saat ini enggak, sejauh ini enggak. Saya takut kalau misalnya nanti suatu saat saya terjun, terus orang-orang bilang, hah kami punya dokumentasi, waktu itu bilang enggak gitu. Jadi daripada dibilang menjilat ludah sendiri ya kan gitu. Jadi sampai sejauh ini enggak. Tapi Kakak Yeni nyuruh nggak sih?
Ya kalau Mbak Yeni kalau memang apa ya, kalau di keluarga itu kan kayak apa ya, kita berbagi tugas gitu. Ya Mbak Yeni tugasnya di bagian politik ya nggak apa-apa, dan dia memang jago di situ. Itu dunianya ya nggak apa-apa, feel free. Bapak juga dulu ngebebasin kok anak-anaknya mau ngapain juga. Gitu. Berarti sekarang fokus di dunia entertainment. Kesenimanan. Nggak, saya di kebudayaan, di seni dan kebudayaan, tapi nggak pernah bener-bener oh cuman itu doang ya. Kalau pokoknya saya intinya adalah saya pengen apa ya, nilai-nilai apa yang udah dibawa sama bapak dan segala macam itu nggak hilang. Nah mau itu lewat apa kek, mau lewat lawakan kek, mau lewat ngapa aja lah terserah, itu bentuknya bisa bermacam-macam. Kak Inaya kan biasanya kan anak presiden itu dapat privilege ya. Kalau Kak Inaya sendiri merasakan seperti apa sih? Apakah memang betul itu ada privilege atau dirimu tidak mau ada punya privilege? Kalau privilege jelas ada lah, jelas ada banget gitu. Mau ngaku atau nggak ngaku. Jadi kalau buat saya ngaku, dan nggak hanya ngaku ya. Maksud aku gini. Buat banyak teman-teman saya yang kemudian misalnya entah mereka keluarga pejabat, keluarga privilege secara ekonomi dan segala macam, terus mau bilangnya enggak kok, ini aku ini sendiri, enggak, lu punya privilege, udah gitu, ada di posisi itu punya privilege, jadi diakuin dan disadari bahwa kalau saya punya privilege ini artinya ada orang lain yang privilege-nya nggak sama saya. Gimana caranya saya bisa bantu supaya orang tersebut bisa dapetin hak dan kewajiban yang sama. Itu aja. Jadi nggak usah ngelas, aku biar gini ya, udahlah. Ada privilege-nya, udah selesai. Kayaknya mungkin kemarin di lapor pas sempat bilang gak mau masuk politik karena bapak saya jadi gitu, itu maksudnya apa? Iya, saya emang beneran trauma ya, salah satunya gitu yang bikin saya nggak mau at least untuk saat ini masuk politik, karena trauma ngelihat apa yang dilakukan terhadap bapak saya, gimana beliau kemudian di kick out dari partainya sendiri dan segala macam, dan kemudian orang yang meng-kick out bisa men-spin narasi seenak udelnya dan bikin itu supaya mereka bisa punya kekuasaan, itu nyakitin banget gitu. Karena saya tahu aslinya gimana, yang benar gimana. Bukan hanya nyakitin karena bapak saya yang digituin ya, tapi nyakitin karena ini publik tuh dibohongin gitu. Itu juga nyakitin. Tapi keluarga kalau kayak gitu, kalau politik itu kepecah belah nggak? Keluarga sebenarnya kalau keluarga inti dan keluarga apa ya, keluarga misalnya keluarga besar gitu enggak sebenarnya, tapi mungkin ada yang terus tiba-tiba suka ngaku keluarga dan segala macam, itu juga ada. Jadi ya mungkin itu kali yang kan ada beberapa cuplikan tentang dulu bapak ngomong sesuatu terus akhirnya terjadi di zaman yang sekarang. Orang menyebutnya Gus Dur mulutnya panas gitu. Kamu sendiri sebagai seorang anak seperti apa sih dengan video-video yang sekarang viral, mungkin lawannya dulu kemarin ngomong terus tiba-tiba kejadian. Nah itu kejadiannya di tahun sekarang, kamu sendiri melihatnya seperti apa? Ya, gini, kalau bahwa itu Gus Dur itu orang yang visioner gitu ya, dia bisa baca keadaan, dia bisa baca situasi dan segala macam dan mengambil prediksi dari itu bisa jadi gitu. Saya sih nggak berani kalau misalnya kayak ini udah pasti prediksinya benar gitu. Bahwa ada banyak kejadian yang kemudian kejadian ya ada gitu. Ada banyak hal gitu. Misalnya Pak Ahok jadi gubernur misalnya, atau Jenderal Sutarman jadi Kapolri misalnya, atau hal-hal lain gitu, ada gitu. Dan ya nggak apa-apa juga, mungkin itu prediksinya bapak, mungkin itu emang udah bisa kebaca, atau nggak tahu deh punya jurus apa, saya juga nggak paham. Tapi kalau saya sih ya udah kita lihat aja apa nanti yang terjadi gitu. Kalau terjadi enggak ya udah. Oke. Kak Inaya, mungkin selama sekolah bapak pernah nggak sih minta untuk tidak mengucapkan bahwa kamu adalah anaknya Gus Dur atau seperti apa? Ya lah, dari tampang aja udah nggak bisa bohong. Kayak mau gimana ngomongnya? Cuman ya itu memang bukan untuk misalnya gini, gue tuh anak presiden loh, jadi gue mau minta hak gini-gini, enggak gitu. Bapak bukan anak tipe yang kayak gitu dulu. Makanya boyo-boyo misalnya nih ya, minta buat kekuasaan gitu. Itu untuk, aku pernah satu kali nanya sama bapak, Pak bapak ini dong Pak, bilangin guruku Pak, aku nggak masuk.
oh aku nggak masuk sekolah ya Pak ya gitu. Bapak tahu saya sebenarnya nggak kenapa, saya cuma emang nggak pengen sekolah aja gitu. Nggak boleh sama bapak, nggak bisa gitu. Iya gitu. Bapak itu orangnya kalau untuk kayak gitu tuh strict banget gitu. Jadi orang nggak apa ya, untuk sesuatu yang prinsip fundamental bapak tuh strict banget gitu. Berarti nggak ada privilege sama sekali, maksudnya kayak tetap Nggak bisa kita bilang nggak ada privilege sama sekali. Anda sekarang wawancarin saya karena saya punya privilege itu. Iya. Ini nggak mungkin apa tiba-tiba ada orang lewat kalian iniin kan, nggak gitu juga gitu. Jadi privilege itu ada, diakuin apa nggak diakuin. Jadi yang sekarang saya lakukan adalah ya udah, orang ada kok, mau diakuin juga nggak diakuin juga ada. Jadi diakuin aja, terus dipakai supaya itu bisa jadi kebaikan buat rame-rame, itu aja. Termasuk dari segi hukum mungkin kayaknya ya? Apa? Dari segi hukum. privilege dari segi hukum. Privilege dari segi hukum. Dari segi hukum apa ya? Privilege dari segi hukum saya sih sejauh ini belum pernah ngerasain gitu. Misalnya saya nggak pernah misalnya kayak melanggar hukum terus saya biar lolos gitu, biar nggak ditangkap gitu. Enggak, sampai sejauh ini enggak. Kalau misalnya saya nggak tahu, saya sering banget nge-roasting orang-orang yang mungkin kalau orang yang lain yang nge-roasting, bukan anak presiden yang nge-roasting, yang di-roasting mungkin udah ngamuk gitu. Tapi karena yang nge-roasting saya, jadi ya kita terima aja lah gitu. Nah itu juga privilege gitu. Kak, mungkin boleh cerita nggak sih mungkin seberapa berat nih hidup di bayang-bayang ayah yang seorang presiden nih? Seberapa berat? Berat nama Gus Dur. Beratnya sebenarnya bukan hidup di bawah bayang-bayang ayah ya, tapi beratnya itu sekali lagi saya selalu benar-benar bersyukur banget karena bapak saya emang pantas jadi panutan gitu kalau buat saya gitu sebagai seorang anak. Yang berat itu adalah memenuhi harapan publik karena berpikir Gus Dur itu A, B, C sesuai dengan pikirannya mereka. Padahal belum tentu itu memang Gus Dur seperti itu. Terus mereka memaksa anak-anaknya Gus Dur harus memenuhi kriteria mereka tadi. Itu yang sebenarnya susah. Yang sebenarnya beban gitu. Mungkin dengan sendiri ngejaganya gimana? Ya nggak, biarin aja. Maksudnya gini loh, saya berjalan sesuai yang saya percayai apa yang sudah dibawa sama Gus Dur. Nah kalau orang lain nganggep itu nggak sesuai, ya itu problemnya mereka, bukan problem saya. Apa pikiran orang lain tentang saya, itu problem mereka. Apa yang saya lakukan terhadap orang lain, itu problem saya. Oke. Dan tadi belum kayak yang ini yang kayak anak presiden yang nggak pakai body. Nah karena hari ini kan Sampai sekarang juga nggak apa-apa. Kak Inaya kesini sendiri nih datang. Biasanya kan harus ada ajudannya. Satu ajudan buat Nggak ada. Kalau saya nggak ada. Jadi memang pemerintah kemudian bikin kebijakan bahwa kepala negara yang dulu menjabat itu kemudian dikawal lagi. Tapi itu berlaku untuk ibu saya. Kami anak-anaknya nggak pengen dan nggak dapat dan nggak pengen. Kalaupun misalnya ternyata ada request, ya saya nggak tahu juga karena kami nggak pernah request. Gitu. Saya pengen request nggak Kak? Nggak. Saya jaga Tuhan aja. Tapi sejauh ini maksudnya kalau kayak jalan di umum gitu sendiri apa biasa Nggak aja atau takut. seperti apa sih? Ada Apalagi kan orang pasti tahu nih ini anaknya mantan presiden nih. Gitu. Anaknya presiden keempat. Anaknya presiden. Gitu, Karena gitu bapak kan. saya bukan mantannya Pak Jokowi. Dia bukan mantan presiden. Jadi jadi ya biasa aja sih, biasa aja. Di rumah ada pas pampres kan yang ngawal ibu. Tapi ya udah sekali lagi kita anggap sebagai teman-teman aja gitu. Di rumah pada kadang suka barbekyuan bareng, nongkrong bareng gitu ya udah. Gitu. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau saya pribadi, kalau nggak lagi ikut ibu yang nggak ada, ya udah biasa aja. Kan kalian juga nggak kadang-kadang saya ada di samping kalian gitu, lagi nunggu ojol misalnya. Bisa aja. Berarti masih tetap naik ojol nih kayak kamu. Masih naik ojol. Masih punya banyak cerita ajaib tentang naik ojol dan segala macam. Yang saya kadang-kadang kepikiran pengen saya bukuin juga karena menarik ngelihat respon mereka ketika tahu gitu. Yang dibonceng. Gitu yang dibawa siapa, dan itu menarik banget tuh, cerita-cerita yang seru-seru banget ya. Ya mungkin satu saat pengen saya. Yang paling diingat apa sih nih Kak?
Yang paling inget tadi saya habis cerita tuh, dulu ada pengemudi, tapi dia bukan online ya, pengemudi taksi. Terus dia bilang gitu, kan karena saya ngomong pakai bahasa Jawa, saya sama kakak saya ngomong pakai bahasa Jawa kalau di rumah ya. Terus pas lagi di taksi ngomong pakai bahasa Jawa, terus dia bilang, kok bisa bahasa Jawa? Terus kami bilang, ya karena kami orang Jombang. Sama dong kayak Gus Dur, dia bilang. Terus kami bilang, iya, kok tahu Gus Dur orang Jombang? Kami yang nanya ke dia. Terus dia bilang, tahu lah, kan saya anaknya Gus Dur. Ini bapak taksinya yang ngomong. Hah? Terus kita kan langsung ketawa. Kenapa ketawa? Emang kamu pikir kalau anaknya Gus Dur nggak boleh jadi supir taksi? Dia bilang gitu. Tapi kan kita kan ketawanya bukan karena itu kan. Terus kita ketawa. Terus kita bilang gini, enggak sih, soalnya kami anaknya Gus Dur. Terus dia ngeliatin kami berdua terus ngomong gini, mimpi. Itu beneran. Itu kejadian nyata. Bisa membuktikan pakai dibuktiin kan? Yang enggak lah, kita cuma ketawa aja, kita benar-benar ketawa ngakak terus ya udah. Habis itu ya udah kita Dalam jadi perjalanan cerita sewot dong jadinya Din. Dongkol lah Kak. itu udah nyampe rumah gitu, udah mau nyampe rumah kakak saya. Terus ya udah kita ketawa aja. Mungkin bapaknya sampai sekarang masih nggak tahu kali. Bapak yang dulu bawa saya dan kakak saya dari Sudirman ke Ampera. Mungkin masih ingat. Saya beneran anak Gus Dur loh, Pak. Hati-hati ya Pak, hati-hati ya Pak. Masih ngaku lagi. Jangan-jangan bisa jadi. Mana dia masih ngaku. Bisa jadi. Oke, guys. Oke, terima kasih.